Perkenalkan, saya Franciscus Safrius Berek, SPD MPD. Saya adalah kepala sekolah di SMPK Santo Isidorus Lewatala yang terletak di Desa Bantala, Kecamatan Leolema, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang akan Bapak Ibu saksikan ini adalah praktik baik yang sudah saya lakukan di tempat saya, di sekolah saya ini, berkaitan dengan bagaimana merawat budaya dari lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan. Semoga video ini memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah di seluruh tanah air. Di awal saya datang, SMPK Santo Isidorus Lewatala memiliki sarana prasarana yang serba apa adanya. Selain kelas-kelas dan ruang-ruang yang sudah rusak, sekolah hanya memiliki satu komputer, satu laptop, dan satu printer. Itu pun dipakai secara bersama oleh guru dan pegawai di sekolah. Sekolah bahkan tidak memiliki sarana olahraga semisal lapangan voli atau lapangan sepak bola yang permanen. Tak lama setelah saya bertugas, saya berhasil mengidentifikasi semua titik masalah, mengurainya secara baik, dan menemukan solusi pemecahannya sehingga mampu mengembalikan sekolah ke trek yang benar. Salah satu indikator kesuksesan kami dalam menerapkan kurikulum merdeka dapat dilihat dari cara kami mengatasi masalah-masalah yang telah lama menjadi keprihatinan di desa dan juga keresahan generasi-generasi tua. Keresahan-keresahan itu seputar regenerasi tradisi leluhur atau pelestarian budaya leluhur yang seharusnya dilestarikan oleh generasi-generasi muda. Sejak awal, saya sudah menyadari bahwa sebagian besar murid-murid saya tidak memahami, bahkan merasa bertanggung jawab sebagai penjaga dan juga pewaris budaya. Hal amanah membawa dampak pada hilangnya nanti motif-motif atau hal-hal yang berkaitan dengan budaya leluhur. Sebagai pimpinan di tempat ini, saya merasa terpanggil untuk sebisa mungkin menemukan cara mengatasi masalah ini. Sehingga program yang saya gagas adalah melibatkan murid secara penuh di dalam festival budaya dan juga memasukkan tenun ikat ke dalam kurikulum sekolah. Tantangan yang saya hadapi sebagai kepala sekolah ketika mau menyelenggarakan festival budaya itu yang pertama, bagaimana saya harus menyelenggarakan secara mandiri atau saya menghidupkan kembali festival-festival budaya yang sudah pernah ada di tempat di kampung kami ini. Tantangan yang kedua, bagaimana saya harus menyiapkan sarana dan prasarana yang menunjang agar kegiatan festival budaya ini bisa terselenggarakan, dalam hal ini bisa diselenggarakan secara rutin setiap tahun. Sedangkan berkaitan dengan kurikulum tenun ikat yang sudah kami cetuskan, itu ada beberapa tantangan juga. Yang pertama, kami kekurangan alat dan bahan, kami tidak mempunyai alat tenun. Yang kedua, kami tidak mempunyai guru di sekolah yang paham tentang bagaimana menenun. Tantangan ketiga berkaitan dengan kami tidak mempunyai modul ajar yang betul-betul operasional sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Sedangkan tantangan yang keempat berkaitan dengan pengalaman masa lalu. Kami sudah pernah melaksanakan program ini, tetapi waktu itu kami melaksanakan dengan menggunakan modal reguler yang mana berimbas atau berdampak pada kusutnya benang. Nah, ini tantangan-tantangan yang membuat kami, apakah kami mampu untuk melewati ini atau tidak. Aksi-aksi yang saya lakukan untuk menyelenggarakan festival budaya, itu yang pertama, saya menghubungi rekan-rekan pemerhati budaya di desa, kemudian meminta mereka berdiskusi secara intens dengan Dinas Pariwisata Kabupaten. Yang kedua, saya menggelar rapat Dewan Guru, agar guru-guru juga mempunyai pemahaman yang sama dengan saya. Selanjutnya, saya meneruskan hasil rapat ini ke badan penyelenggara untuk meminta persetujuan dari mereka. Langkah ketiga, saya berkolaborasi dengan komite sekolah dan juga pemerintah desa agar kegiatan ini bisa terlaksana nanti. Sedangkan aksi yang berkaitan dengan tenun ikat, ada 3 langkah atau 3 aksi yang saya lakukan, yaitu yang pertama, saya mencari donatur-donatur dari luar untuk membantu kami mengadakan alat tenun. Puji Tuhan kami mendapatkan bantuan dari Ako Foundation untuk mengatasi masalah nomor 1 ini. Aksi yang kedua, kami mencari guru tamu alias narasumber luar untuk membantu kami mengajar murid-murid kami tentang menenun. Sedangkan aksi yang ketiga, kami membuat modul ajar P5 yang lebih operasional
kemudian mengubah pola implementasi P5 dari moda reguler ke moda blok. Hal mana sangat membantu kami. Hasilnya, Festival Budaya di tahun 2021 kami ikuti secara baik. Di tahun 2022 kami ikuti secara baik, itu terselenggara di tempat kami. Kemudian di tahun 2023 kami juga ikuti secara baik, meskipun waktu itu tidak terjadi di sekolah kami. Di tahun 2024 ini, tepatnya di bulan Mei, kami menyelenggarakan sendiri Festival Budaya. Nanti kalau saya bilang elang bantala, kalian bilang ratakan. Kalau saya bilang EB1, kalian bilang sapu rata. Oke? Oke, kita mulai ya. Elang bantala. Ratakan. Seku untuk miliki dirimu. Mau balik citra main? Program-program ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap rapor pendidikan sekolah kami, di mana rapor pendidikan sekolah kami di tahun 2024 ini mencapai tingkat yang sangat memuaskan. Kemampuan literasi murid sampai karakter murid semuanya hijau. Selain itu, berkat aktivitas kami merawat budaya di tingkat sekolah, kami mendapatkan juara 1 dalam Lomba Inovasi Daerah tingkat Kabupaten Flores Timur di tahun 2024. Ini adalah hasil-hasil yang sangat membanggakan kami. Refleksi yang bisa kami ambil berkaitan dengan proyek Festival Budaya dan Tenun Ikat yang sudah kami lakukan di tempat kami itu, yang pertama, murid menyadari pentingnya menjaga atau merawat budaya di kampungnya. Yang kedua, guru dan murid menyadari peran mereka sebagai penjaga budaya. Ini penting sekali. Yang ketiga, penting agar kita menjaga kolaborasi antar berbagai elemen agar sebuah kegiatan festival yang besar bisa terlaksana dengan baik. Refleksi keempat yang bisa kami sampaikan adalah perlu sekali agar kesulitan dalam tim tetap terjaga sehingga sebuah kegiatan betul-betul bermakna dan bermanfaat bagi banyak orang. Dan yang kelima, berkaitan dengan tenun ikat, kami menjadi paham, menjadi tahu bahwa untuk merawat budaya di sekolah tidak hanya atau tidak bisa kami lakukan sendiri, tapi kami membutuhkan kerjasama dari orang tua. Dalam hal ini kami melibatkan mereka sebagai narasumber dalam kegiatan tenun ikat, di mana hasil akhirnya adalah kami mendapatkan 12 selendang. Demikian refleksi yang bisa kami petik dari program-program yang sudah kami buat di sekolah dalam rangka untuk merawat atau melestarikan budaya di SMPK Santo Isidorus Lautala. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan ini berhubungan dengan beberapa kali menyelenggarakan festival. Sempat saya lihat itu dulu ada lagi festival seni, lalu ini mau rencana buat lagi di festival bulan bahasa. Saya pikir itu hal yang luar biasa kok. Jadi dalam hal ini bisa melatih anak-anak kita, generasi-generasi penerus Logo Tanah ini untuk mengembangkan potensi dirinya dalam hal merawat keberagaman budaya khususnya yang ada di Kecamatan Lolema dan Desa Bantala. Apakah anak-anak kita di sekolah kemarin punya potensi atau tidak untuk mempertahankan atau membuat tenun ikat di sekolah? Iya, punya potensi. Mereka punya potensi ya, baik Mak ya? Baik. Mereka yakin bisa berkembang ya? Bisa, ada yang sudah bisa sekarang. Apakah anak-anak itu antusias atau termotivasi ke tidak tuh kemarin? Semua semangat. Semua semangat ya? Hanya laki-laki ya. Laki-laki memang belum ya, tapi kan tidak menjadi masalah cuma ya? Iya. Kemudian Mak berkaitan dengan harapan, Mak berharap apa tuh Mak terhadap sekolah kami berkaitan dengan program ini? Harap kami supaya ke depannya dipertahankan dan semoga berhasil. Demikian praktik baik yang sudah saya lakukan di SMPK Santo Isidorus Lautala. Semoga praktik baik merawat budaya dari lingkungan sekolah ini bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah di seluruh Indonesia.